Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pengujian hipotesis koefisien korelasi populasi atau rho. Ini untuk asumsinya rho-nya tidak sama dengan 0. Nah, pada pembahasan sebelumnya kan saya sudah membahas tuh nilai rho sama dengan 0. Nah, sekarang saya akan membahas untuk asumsinya rho-nya tidak sama dengan 0. Nah, stepnya sama ya. Untuk pengujian hipotesis itu ada 5 step. Yang pertama adalah menentukan formulasi hipotesis, di mana H0 itu rho-nya sama dengan rho 0, di mana rho 0 mewakili nilai rho tertentu, dan alternatifnya itu ada beberapa ya, ada 3, di mana rho-nya lebih besar dari rho 0, di mana rho 0 itu lebih besar dari nilai rho tertentu, atau rho-nya lebih kecil dari rho 0, yaitu rho 0 lebih kecil dari nilai rho tertentu. Sedangkan rho tidak sama dengan rho 0, itu artinya rho 0 tidak sama dengan nilai rho 0 tertentu. Nah, ini adalah formulasi hipotesisnya. Untuk asumsi rho sama dengan 0, itu kan kemarin kita pakai tabel distribusi T. Tapi untuk asumsi rho tidak sama dengan 0, di sini kita akan memakai tabel Z. Nah, jadi pertama menentukan taraf nyata dan menentukan tabel Z-nya. Kalau dia rho-nya lebih besar atau lebih kecil, maka kita pakai Z alpha. Tetapi kalau misalnya rho-nya tidak sama dengan rho 0, itu kita pakai Z alpha per 2. Nah, di sini step yang ketiga adalah menentukan kriteria pengujian. Kalau untuk H0-nya rho-nya sama dengan rho 0 dan alternatifnya rho-nya tidak sama dengan rho 0, itu akan diterima kalau Z0-nya kurang dari sama dengan Z alpha, dan akan ditolak kalau nilainya Z0 lebih besar dari Z alpha. Sedangkan kalau dia hipotesis awalnya rho sama dengan rho 0 dan alternatifnya rho kurang dari rho 0, itu akan diterima kalau Z0-nya lebih besar sama dengan min Z alpha, dan akan ditolak kalau Z0-nya kurang dari min Z alpha. Sedangkan untuk hipotesis awalnya rho sama dengan rho 0 dan alternatifnya rho tidak sama dengan rho 0, itu H0-nya akan diterima kalau Z0-nya antara min Z alpha per 2 dan Z alpha per 2. Sedangkan akan ditolak kalau Z0-nya kurang dari min Z alpha per 2 atau Z0-nya lebih besar dari Z alpha per 2. Lalu selanjutnya kita akan menentukan nilai uji statistik Z0 sama dengan ZR min mu ZR per sigma ZR. Nah, ini ya, kalau untuk mencari ZR, mu ZR, sigma ZR itu ada pembahasan sebelumnya ya di pendugaan koefisien korelasi. Silakan cari video saya di pendugaan koefisien korelasi. Yang terakhir adalah menyimpulkan apakah H0-nya akan diterima atau ditolak. Nah, oke, biar lebih pahamnya, kita akan ke contoh soal di sini. Dari sampel sebanyak 8 pasang data dari variabel X dan Y, dia peroleh nilai R sama dengan 0,30. Berarti di sini R-nya sudah diketahui ya. Kalau misalnya R-nya belum diketahui, berarti kita harus cari dulu koefisien korelasi menggunakan Pearson. Karena berhubung di sini sudah ada, berarti kita tidak perlu cari lagi. Ujilah apakah koefisien korelasi populasi rho sama dengan 27 pada taraf nyata 5%. Nah, di sini kita akan menguji koefisien korelasi populasinya sama atau tidak ya dengan 27. Nah, di sini sebagai contoh, sebagai step pertamanya yaitu adalah formulasi hipotesisnya. Formulasi hipotesis yang pertama yaitu H0, di mana H0-nya adalah rho sama ini ya, rho sama dengan rho 0 ini nggak bisa ya. Oke, berarti kita ketik biasa saja, rho itu sama dengan rho 0 ya. Yang selanjutnya hipotesis alternatifnya di sini, karena di sini nggak ada ya hipotesis alternatifnya, saya mau misalkan rho-nya tidak sama dengan rho 0.
Oke. Yang selanjutnya adalah nilai taraf nyatanya. Taraf nyata di sini adalah sebesar 5% atau dalam bentuk desimalnya 0,05. Karena di sini rho-nya tidak sama dengan rho 0, berarti kita akan pakai Z alfa per 2 ya. Z dari alfa per 2 Z alfa per 2 berarti alfanya sama dengan 0,05 kita bagi dengan 2, yaitu Z 0,025. Nah, di sini kalau dia taraf nyatanya 5%, berarti taraf keyakinannya adalah 95% ya. Oke, kita lihat di tabel Z-nya. Nah, di sini ya tabel Z-nya ya. Di sini taraf nyatanya 5%, berarti kalau taraf nyatanya 5%, taraf keyakinannya atau 1 min alfanya ya. 1 min alfanya yaitu sebesar 95%. Itu adalah taraf keyakinannya atau adalah 0,95. Nah, untuk menentukan itu berarti kita tinggal cari nilai dari 0,95 kita bagi dengan 2, yaitu adalah 0,475. Nah, di sini 0,475 itu di sini ya. 0,475 itu adalah nilai dari 1,96 ya. Jadi taraf nyata 5% untuk Z alfa per 2 nya yaitu 1,96. Nilainya adalah 1,96 ya untuk Z alfa per 2 nya. Selanjutnya step yang ketiga adalah menentukan kriteria pengujian. Di sini kriteria pengujiannya yaitu rho-nya tidak sama dengan rho 0, berarti yang ini ya. Oke, yang ini ya. Nah, ini adalah kriterianya. Lalu selanjutnya adalah menentukan uji statistiknya. Ya, kita lihat di sini uji statistiknya kita menentukan ZR, mu ZR, dan sigma ZR. Nah, di sini sudah saya siapkan ya. ZR itu rumusnya adalah setengah ln dari 1 plus R dibagi 1 min R. Berarti di sini R-nya tadi nilainya adalah R di sini adalah 0,3 ya. Dengan N-nya 8. Kita tulis dulu di sini 0,3 dengan N-nya 8. Oke, sekarang kita akan mencari nilai dari ZR-nya. ZR itu sama dengan setengah dikalikan ln dari 1 ditambah R dibagi 1 dikurang R. Ini adalah ZR-nya yaitu sebesar 0,31. Selanjutnya ada mu ZR. Mu ZR dia nggak mau ya. Mu ZR
Yaitu rumusnya sama dengan, oh ini ada row ya, 1 ditambah row dibagi 1 min row. Nah di sini tadi di mana row-nya sama dengan 27, berarti row-nya di sini ya, saya ganti ya, row-nya sama dengan 27 ya di sini tadi. Oke, berarti di sini row-nya adalah 27. Nah, berarti kita tinggal cari mu ZR-nya sama dengan 1 dibagi 2 dikali len dari 1 ditambah row dibagi 1 min row. Oke, ini maaf ya, ini 0,27 ya. Oke. Di sini hasilnya adalah 0,277. Lalu kita akan mencari sigma ZR-nya. Di sini ya. Sigma ZR itu rumusnya adalah 1 dibagi akar dari n min 3. Oke, sigma ZR-nya adalah 0,447, sehingga kita bisa dapat nilai Z-nya itu sama dengan ZR dikurang mu ZR dibagi dengan sigma ZR, itu 0,073. Nah, di sini sudah dapat ya Z hitungnya yaitu 0,073, sedangkan untuk Z tabelnya yaitu 1,96. Di sini Z hitungnya 0,073, sedangkan Z alfanya adalah 1,96. Berarti dia nilainya adalah lebih kecil ya, lebih kecil dari Z hitung atau Z0 lebih kecil dari Z alfa per 2. Berarti si H0 nya kita terima. Kalau H0 nya kita terima berarti row-nya itu mewakili 27 atau row-nya sama dengan 27. 0,27 ya ini, maaf ya. 0,27 sama dengan 0,27 ya. Soalnya ya. Berarti kita bisa simpulkan di sini bahwa si Z0 itu sama dengan 0,073, itu lebih kecil daripada Z alfa per 2 nya yaitu 0,025 ya. Z 0,025 itu sama dengan 1,96, maka H0 diterima. Jadi koefisien korelasi populasinya atau nilai sironya itu sama dengan 0,27.
Oke, demikianlah pembahasan mengenai pengujian hipotesis mengenai koefisien korelasi populasi atau rho, di mana kita asumsikan rho-nya tidak sama dengan 0. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.